Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, mari kita semua bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada pengurus masjid beserta jajaran. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tadi mau tanya ke Pak Bosko, maulid Nabi atau kajian biasa? Apa sebenarnya? Kajian biasa rutin apa Pak? Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, tapi tetap kita ambil momentumnya tentang yang pertama, hukum memperingati maulid Nabi. Hukum memperingati hari besar Islam. Banyak pendapat yang mengatakan itu bid'ah, itu tidak boleh, itu haram. Itu masih memperingati hari besar Islam, apalagi hari besar negara. Kalau haram nanti hari besar Islam, peringatan 17 Agustus bisa jadi haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina. Kami telah mengutus Musa dengan ayat kami. An akhrij qaumaka, agar Musa, hai Musa, keluarkan kaum minaz zulumati ilan nur, dari kezaliman Fir'aun kepada cahaya Islam. Jadi perintah Allah yang pertama Allah memberitakan tentang perintahnya kepada Musa mengeluarkan umat dari kekuasaan yang menyesatkan. Kalau ada kekuasaan yang menyesatkan, membuat orang fasik, kezoliman yang menjauhkan orang dari cahaya Islam, maka keluarkan kamu dari kezoliman itu. Ilan nur, menuju cahaya Islam. Setelah itu Allah berfirman, wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan hari ayyamullah. Para ahli tafsir mengatakan ayyamullah itu hari-hari Allah, hari pemberian anugerah dari Allah. Yang dimaksud dengan ayyamullah, hari anugerah dari Allah. Maka kalau ada hari yang merupakan anugerah dari Allah, ada hari yang merupakan nikmat dari Allah, hari kemerdekaan, hari keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah, maka wazakirhum, ingatkan mereka. Jawab mereka diingatkan tentu dengan peringatan. Jadi kalau ada nama ngecehan bahwasanya peringatan Maulid Nabi segala macam tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, ini dalilnya. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Surat Ibrahim ayat 5. Ya, ingatkan mereka dengan hari pertolongan Allah. Nah, itulah ayyamullah adalah hari pertolongan Allah. Kau apa Ibu? Ya minum ya. Makan lagi gitu Ayo cie ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tadi.
Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini tidak ada bid'ahnya. Seluruh peringatan itu perintah Allah, bukan bid'ah. Kok kacaunya kok. Di situ Allah perintahkan wazakirhum, ingatkan kepada mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari anugerah Allah. Justru itu sunnah, bukan bid'ah. Jadi kalau ada orang memperingati maulid Nabi, itu sunnah. Awak ini bukan maulid Nabi, tapi mengkaji hukum memperingati maulid. Memperingati Isra dan Mi'raj, sunnah. Memperingati hari hijrah, sunnah. Terus bagaimana dengan hari kemerdekaan Indonesia? Hari kemerdekaan Indonesia itu anugerah Allah atau tidak? Minaz zulumat ila nur, terbebas dari kezoliman penjajah. Penjajah yang lama itu sama juga dengan Firaun CS. Ya nak? Hari penjajahan itu terbebas kita dari penjajahan itu, maka kita mesti mensyukurinya. Terus nanti yang jadi perkara, bukan yang jadi masalah itu hari memperingatinya, tapi cara memperingatinya. Kalau cara memperingatinya bertentangan dengan syariat Islam, dengan cara-cara maksiat, pesta pora, mabuk-mabukan, maka itu hukumnya apa? Haram. Caranya itulah yang. Tapi kalau peringatan itu pengajian, oh ini bid'ah ini Nabi tak buat, Nabi itu dia berpuasa setiap Senin. Ditanyakan tentang hukum puasa Senin, apa kata Nabi? Itu hari yang aku dilahirkan, yauma wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan, sehingga Nabi berpuasa. Di ayat yang tadi, ketika itu, maka orang Yahudi, karena memperingati Nabi Musa bebas dari Fir'aun, dia puasa 10 Asyura. Maka Nabi mengatakan, kami lebih puasa bulan Asyura, kami lebih berhak untuk itu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara memperingati hari besar itu semuanya ada dalilnya. Terus mana hadis yang Nabi tak buat? Ada. Suatu hari, hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah. Hadis sahih, riwayat Muawiyah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW dia berada di rumahnya, kemudian menolehkan kepalanya ke masjid. Nabi itu rumahnya kan di sebelah Masjid Nabawi. Dilihatnya sahabat pada ngumpul. Terus Nabi keluar dari rumahnya mendatangi sahabat. Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian bermajlis? Maka ketika itu sahabat menjawab, ya Rasulullah, tujuan kami bermajlis tidak lain tidak bukan karena kami bersyukur kami telah mendapat hidayah Islam, dan kami dapat anugerah engkau diutus pada kami sebagai Rasul. Terus, ya, apakah itu saja? Benar. Kami bersyukur engkau diutus sebagai Nabi pada kami. 3 kali diulang Nabi, dijawab, wa ma ila zalik, tidak ada lain tujuan kami, itu saja. Maka sebagian sahabat ketika itu didapati Nabi, sebagiannya sedang berzikir, sebagian sedang berdoa, sebagian sedang memberi saling nasihat menasihati, ngasih tausiah seperti ini. Semua tujuan itu. Kata Nabi, saya sebenarnya sudah tahu. Tadi malaikat ngasih tahu saya, kalian
melakukan ini untuk itu. Tahukah kalian perbuatan kalian ini disanjung-sanjung oleh malaikat di langit, dibesar-besarkan kepada Allah. Apa maksudnya? Sahabat mengadakan pengajian, mengadakan zikir, mengadakan doa dalam rangka mensyukuri kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan haflahnya, Ustaz? Haflahnya ada yang pakai rebana, sidang jemaah. Kalau rebana itu dibolehkan. Nabi datang ke Madinah saja disambut dengan apa? Dengan rebana. Salawat Badar. Ada Nabi mengatakan bid'ah? Atau adakah Nabi memerintahkan kalian nanti siapkan rebana ya? Nggak ada. Itu kan tindakan ijtihad dari kalangan warga. Jadi nggak bisa istilahnya Nabi tak buat. Nabi juga tak buat, tapi warga buat. Tapi kalau di musaji itu Allah pakai musik, ana mau koleko. Itu tidak boleh ya. Nah kan lah dulu kini rebana kok, yang musik keyboardnya kok lah bermacam-macam lo modelnya gitu. Itu enggak lo. Tuh tempat titik ikhtilaf itu. Tapi yang rebana itu disepakati boleh. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi sidang jemaah rahmati Allah, ini di antara kajian bagaimana kita memahami tentang hukum memperingati hari-hari besar Islam. Jadi bukan sedikit-sedikit bid'ah ya, bukan sedikit-sedikit ini. Ada dalilnya, ada hadisnya. Hadisnya dari hadis Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, berikutnya misi kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah liyukhrijuna, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama manusia kepada penyembahan Allah semata. Itu yang ditulis oleh Said Qutb di lembaran pengantar tafsirnya Fi Zilalil Quran. Jadi Al-Quran, hadis, ajaran Nabi Rasulullah SAW tujuannya mengeluarkan kita dari penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan Allah semata. Orang kalau tidak menyembah Allah, orang kalau tidak tunduk kepada Allah, nyukan tunduk kepada makhluk. Tadi tidak. Jadi orang-orang yang tidak serius hijrah kepada Islam itu, yang diagungkannya pasti manusia, yang diagungkannya pasti makhluk, yang ditakutinya pasti makhluk. Kenapa? Karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terwujud pada dirinya. Jadi barang ketinggian, kekurangan dia, ketundukan, kekurang tundukan kepada Allah, setinggi itulah penyanjungannya kepada makhluk. Maka sidang jemaah, merdekakan diri kita dari makhluk. Dan terus kami dalam aturan, ada atasan, ada bawahan, itu profesional kerja saja. Itu sistem. Itu bukan penentuan harga diri. Maka itu kontrak kerja sadonya. Yang di dunia aku sadonya, itu sistem. Bukan diri awak yang ditundukkan, tapi awak profesional. Inyo atasan, inyo yang bertanggung jawab, awak siap melakukan apa yang sesuai job desk awak. Jangan salah paham ibu. Atasan itu bukan atasan kemanusiaan, atasan kepribadian, bukan. Kau nanti jadi banyak gini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Ba'acarunya awak tauhid awak harus mantapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang takut kepadaku, dalam hadis kursi, siapa yang takut kepadaku, aku takutkan seluruh makhluk kepadanya. Orang semakin soleh, semakin dakek kepada Allah, pasti semakin berwibawa nampak dia orang. Pasti semakin segan orang kenyo. Pasti auranya itu karismatik. Kalau semakin dakeknya ke Allah, auranya pasti karismatik. Tapi kata Allah, jika engkau takut kepada makhluk, maka aku takutkan engkau kepada seluruh makhluk. Kalau lah orang nan jadi wak sanjuk anunya, lah makhluk nak wak takutinya, dipatakutnya wak. Mental tu mental bawahan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, tugas apa-apa ibu-ibu tanamkan tauhid akidah tu kepada anak awak sejak dini. Tanamkan sidang jemaah. Setinggi apa kedekatannya dengan Allah, sekuat itu mentalnya menghadapi kehidupan. Itu perlu tu. Kau nak kini generasi muda galau, seketek galau nampan nyok nang gaek tu nang galau. Ya nak, naudzubillah. Sidang jemaah rahmat Allah. Sidang jemaah rahmat Allah. Maka yang pertama, bagaimana kita yang mantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, taat kepada seluruh aturan Allah. Wa yusallimu taslima, dia menerima dengan lapang dada seluruh aturan Allah. Tadinya awak ingin kuat, kekuatan iman awak betul-betul terwujud, pacarnya awak harus mampu membuka hati selebar-lebarnya, menerima setulus-tulusnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Ambo dengarkan ke apa-apa ibu-ibu kalimat Allah dalam hadis kursi. In lam tarda biqada'i, jika kalian tidak redha dengan aturanku, kata Allah, maka carilah langit selain langitku dan bumi selain bumiku, dan carilah Tuhan selain aku. Kira-kira lunak tu kareh. Lunak tu kareh. Jika kau tidak redha dengan aturanku, boleh, tapi carilah langit selain langitku. Tak bisa. Awak seorang Minang di ma langit, di ma bumi dipijak. Di sini langit, orang Minang. Carilah langit selain langitku, dan carilah bumi selain bumiku. Kecewa lah berhenti sampai sini. Dan terakhirnya, carilah Tuhan selain. Lagi bisa. Lagi tahu apa-apa ibu-ibu, nanti sadonyo jo setan-setan lapeh tangan. Urang go sama soidik bangkang-bangkang sebenarnya. Bangkang sebenarnya. Makanya nama nan rami di musaji ko orang tua orang muda. Tando dan tunduk tu nan tua-tua sini. Nan muda-muda mana pok dado je baru deh. Mana pok dado. Anak menyabak mana pok dado. Awak masih merasa kuat, awak punya komunitas, awak punya kekayaan, awak punya popularitas, awak punya kekuasaan. Nyoluponyo sado kongsi ko kapacah.
nanti awak sadar pecah kongsi. Kini bersama-sama harus hebat kau. Pecah kongsi kau. Manga awak-awak kau. Presiden tu nanti buat. Presiden gua. Bukan awak nak menyebut nama doang. Ya tak? Presiden tu nanti marasai digugat dan rakyatnya. Nambah celoteh-celoteh kini kau. Nah indak pueh kini kau. Nanti di akhirat timbul pengadilan tu. Sebab sudah jemaah rahmati Allah. Adakah dalil yang menyatakan rakyat membuat presidennya? Ada Al-Quran. Wayo ya kau jadi presiden kau. Rabbana wa qalu Rabbana inna sadatana wa kubara'ana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami telah terlanjur mentaati sadatana, pemimpin penguasa kami, wa kubara'ana, tokoh-tokoh kami, fa'adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami. Ternyata mereka menyesatkan kami. Setelah itu sudah jemaah rahmati Allah, ayat berikutnya, atihim di'afaini minal adab. Ya Allah, beri mereka azab 2 kali lipat. Jadi presiden tu kalau ada presiden yang dapat azab, 2 kali lipat azab itu. Kalau ada, benar, 2 kali lipat azabnya. Itu permintaan rakyat. Rakyat menggugat, azabnya 2 kali lipat. Soalnya nyolah menyaksikan kami lah kanilnya, tak bawa lu ke neraka. Itu sidang jemaah. Mengerikan. Sudah tu lah, awak sama apa tak kongsi juga? Istabaru allazina tubi'u minallazina taba'u wa ra'ul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang yang diikuti, tokoh-tokoh yang punya komunitas diikuti di komunitasnya, lapeh tangan dari si pengikutnya. Kenapa? Nampak dia azab nanti, rupanya azab, salah jalan kita. Ini lapeh tangan lah, ambo nak tanggung jawab dah. Manuntilah kami saksiannya ya Allah, ambo tak ada salah dah. Lapeh tangannya, tak bertanggung jawab lah. Sudah tahu kok, nanti tipu rakyat, nanti tipu kau mengeceknya. Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau ada kami dapat kesempatan sekali lah ya, kami kicuah loinyo, modelnya mengicuah kami. Tapi ada je lain. Lah tak lambat. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, itu banyak perkara nanti setan pun lapeh tangan. Ada terjadi suatunya kecen orang kau setan kami ambo dek setan ku Tadi manuduh sasek gara-gara penguasa. Sasek gara-gara pemimpin organisasi. Sudah tu sasek gara-gara setan lah. Ketika waqala qarinu, ketika nyo datang beko malaikat mantan catatan, awak ko nanti dirantai bebo. Sa'iqun wa syahid. Awak nanti menghadap Allah, dipasang rantai di badan awak, diseret oleh malaikat. Cie malaikat menyeret, dan cie malaikat mendampingi. Jo catatan dosa awak. Jagian ke Allah. Haza maladaya atid. Kata malaikat, ya Allah, kau catatannya apa? Yang berpunya. Sudah itu sudah jemaah rahmati Allah. Ketika kau sidangkan, menjawab, kau setan, kau namanya setan nambang.
Dijawab dak setan. Wa qala qarinuhu, setan korinnya berkata, Rabbana ma atghaitu, ya Allah bukan aku yang menyesatkannya. Walakin tetapi dia ini kana fi dhalalim ba'id, inyo saset lo lebih parah lo pada boleh. Setan mangket tangan. Ndak ambo dan saset do batu, inyo lebih saset pada boleh. Jadi ada orang ko lebih saset lo perlu setan lai. Ya nak, lebih jahit lo pada setan. Kan bahaya tu. Lapis tangan setan. Ya Allah, jangan salah namo. Inyo ko lebih sasek lai. Nak ambo dan nyasek. Kamu mungkin orang lebih sasek, menyasek dan kurang sasek. Namanya setan. Tentu inyo nak lebih sasek mah. Kok. Inyo lebih sasek pada ambo. Bukan ambo yang menyesatkannya. Manusia dan setan manusia. Setan itu begitu, setan manusia. Dalam Al-Quran ada setan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu sayatinal insi wal jin. Dengan demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh, setan manusia dan setan jin. Hebatnya dalam ayat itu didahulukan kalimat setan manusia daripada setan jin. Sebab karena setan manusia aku lebih parah lo daripada setan jin. Ambo tanya ibu, pernah nampak di bu setan jin ko manangko ulama? Nama manangko ulama siapa? Setan manusia. Setan manusia. Tanda nama lebih parah tu. Ada nampak setan jin ko membunuh orang. Nah nampak apa? Musuh Nabi itu ketika Allah menyebutkan musuh Nabi didulukan kalimat setan manusia daripada setan jin. Nah ada nampak doa. Nah anu doa ketika setan jin memimpin pasukan memerangi Nabi dah. Yang pernah memimpin dah Abu Jahal memimpin pasukan memerangi. Jadi setan manusia ini lebih parah. Maka setan mengecen Rabbana ma atghaitu. Ya Allah, bukan ambo yang menyesatkan, walakin kanu fi dhalalim ba'id. Tapi nyok lebih jauh saja pada ambo. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, langkah pertama kita tadi adalah mantapkan tauhid kita, yaitu ma'rifatullahnya. Ya, kalau ada orang mengatakan, kajian aku akidah, apa akidah kau muka suci kau? Akidah kau 3 perkaranya. Bapak kan mengaji rutin. Kau menyimpang segi akidah. Kau akidah tak betul. Dan akidah kau apa? Apakah sama tauhid dengan akidah? Kau nak kanai tauhidnya? Bingung lah dia. Sidang jemaah, akidah tu pakaro kajiannya 3. Jadi bisa buat nanti setiap kurikulum pengajian tu akidah. Pertama nan dikaji dalam masalah akidah, masalah ketuhanan. Itu yang dimungkasui jo tauhid. Jadi tauhid itu bagian daripada akidah. Nah, nan kedua lah masalah akidah tu masalah kenabian. Apa? Jadi nanti kalau ada orang ngaji perkara Nabi, mukjizat Nabi, beriman dengan Nabi, tentang mukjizatnya, tentang syafaatnya, dan segala macamnya, itu masalah akidah tu, tentang bab kenabian. Yang ketiga, perkara hal yang gaib. Itu akhir zaman, peristiwa akhir zaman.
Nabi lah mengecean tentang nubuatnya. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Sebelum Nabi Isa turun Dajjal. Ya. Dajjal. Do kajinya tuh. Tak sembarang. Saya doa, kau Dajjal lah turun lah. Kau Imam Mahdi lah kelantik wah. Nah, harus ada kajian tu bab akidah tu. Tak bisa dicocok-cocokkan saya dah. Dajjal tu lama turunnya lain. Nanado kini ko lawan Dajjal namanya Udajjal. Nah, selagi ada Udajjal, Dajjal belum turun. Syarat Dajjal turun tu 6 lo langkahnya lu. Tak mau sembarang saja. Yang pertama terbebas Baitul Maqdis. Palestina tu merdeka tu. Umranu Baitul Maqdis. Hadis Ibnu Abi Syaibah, Abi Daud. Sahih hadisnya. Wa khurabu Yasrib, dan salib yang kedua Madinah ambruk, Madinah mundur. Kuat Baitul Maqdis. Sekarang kan lagi perang terus nih. Ya, mudah-mudahan nanti Baitul Maqdis bebas. Kalau bebas Baitul Maqdis, itulah tanda-tanda tuh. Dajjal muncul nanti. Nan pertama, kau lurian ibu ya, ke pemahaman akhir zaman kau perlu lurian kau. Barale wakat tua kau. Awak kini kau kajian awak melurus-luruskan perkara subhat. Tadi masalah bid'ah, mulai Nabi, enak. Sudah itu kini awak lurian masalah akhir zaman, penutup. Yang pertama, umranu Baitul Maqdis. Terbebasnya terbangun kembali Baitul Maqdis. Batu. Sebab nanti khilafah Islamiyah itu akan berdiri di Syam. Syam lokasinya itu Palestina. Di Baitul Maqdis. Nah, nanti seluruh pertarungan partai-partai politik sedunia kau bubar kau. Tak ada cerita kau dah. Kau tukang olah saja kau. Bubar saja. Tapi saya orang politik kau tukang olah. Ambo kan masuk ke dalam politik. Tahu ambo tukang olah saja kau. Enak. Cuman itu nado kini kau ada pak. Kalau main dah aja pak berkata orang seno gari kau. Alai. Harus masuk enak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu. Kemudian sidang jemaah rahmati Allah. Yang kedua, tanda kedua, peristiwa kedua setelah itu Khurabu Yasrib. Yasrib itu nama Madinah sebelum Nabi Hijrah. Yaitu mundurnya Madinah. Kalau Madinah disebut mundur, maka yang lain lebih parah. Itu maksud. Kenapa patokan Madinah? Karena nilai-nilai itu terjaga di Madinah. Ibu-ibu kalau pergi ke Madinah, ribu orang saya kata, agak jarang. Madinah tu hudu. Nabi pesan, Madinah kau tanang. Jadi Madinah tu panih orang di Makkah, nama Madinah tu sejuk. Hudu. Cuma kini alam mulai lo gak ribut. Jadi kalau ada ribut-ribut mana tu? Hudu ya akhi, tenang. Madinah. Kemudian setelah mundur Madinah, wa khurujul malhamah. Terjadi perang besar-besaran. Perang besar-besaran itu terjadi di Wutoh. Wutoh itu kota di sebelah Damaskus. Kota di sebelah daerah sebelah Damaskus, di dekat Aleppo. Kalau apa-apa panjang umur ibu-ibu, di situ ada namanya Kampung Indonesia. Kenapa namanya Kampung Indonesia? Kami dulu punya lembaga kemanusiaan, kami beli sebuah area, kami bangun pemukiman, menampung korban-korban
konflik Syria, dibangun sekolah, dibangun rumah sakit, namanya Kampung Indonesia. Di situ nanti akan terjadi peristiwa besar. Terjadi nanti perang besar-besaran di Ghutah, Malhamah Kubra. Keterangan perang ini terdapat dalam hadis Sahih Muslim, riwayat Ibnu Mas'ud dengan riwayat yang sangat panjang. Tapi terjadi kesalahpahaman oleh sebagian mubalik, mengatakan perangnya nanti berkuda, perangnya tidak pakai teknologi, waktu perang itu nanti teknologi sudah hancur. Itu keliru, sangat-sangat keliru. Nanti kok teknologi hancur, antariksa berantakan, akhirnya teknologi ku IT ku nak ada lagi. Sudah turang balik perang di kudo, perang di Malhamah Kubra tu pakai kudo, pakai panah, sehingga kini ku ustaz-ustaz belajar naik kudo. Ambo saya ustaz-ustaz nak ketujuh nama itu. Bukan ambo nak suka, ambo kalau kudo untuk segala olahraga. Tapi kan nanti parang bakudo tu keliru tu. Sehingga banyak ustaz-ustaz kini ku ibu-ibu baraja memanah, baraja naik kudo pesantren. Iko tak masuk akal, Bu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Di situ dalil yang keliru. Hadis dalam kalimat itu berkata begini, lam yura misluha. Perang yang tidak pernah kalian saksikan sebelumnya, kata Nabi. Riwayat Ibnu Mas'ud ini. Perang yang tidak pernah kalian saksikan sebelumnya. Ini menyatakan bantahan kepada perang berkuda. Kalau perang bakudo, bapana, batombak, Allah tahu sahabat sejak dulu. Tahunya, kok parang yang tidak pernah dicari ada sahabat, berarti apa? Modern. Jadi perang memang pakai senjata modern. Yang kedua, tidak lewat seekor burung di udara, kata Nabi, melainkan hangus terbakar. Pakai apa perang itu? Senjata biologi itu. Di udara, seburung melintas, kabakar sekali. Tahu kau pakai panah aja tu. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini kekeliruan-kekeliruan di dalam memahami perkara akhir zaman. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya berarti perang itu nanti, perang itu singkatnya Ibu, nanti umat Islam bersatu dengan blok Barat, blok Nasrani. Lawannya blok Syiah, komunis dan Syiah Parsi, blok Parsi. Berarti blok Syiah, kafir, yang lainnya bersatu. Perang Armageddon terjadi, perang besar-besaran. Maka menanglah umat Islam yang berkoalisi dengan Nasrani, blok Barat. Jadi nanti blok Syiah dan komunis berhadapan dengan blok Islam dan Barat itu. Sebenarnya kalau Bapak Jeli sudah nampak indikasi ke sana. Partai-partai komunis di dunia itu bersatunya di mana? Koalisinya di mana? Seluruh dunia. Nah, nampak tuh. Lawannya itu nanti disebut itu ya Sirarul A'yun, bermata kecil dan lebar mukanya, kemudian pesek hidungnya. Ambo lagi pesek hidung pi matomo gadang. Dan jadi orang tu nanti jantara cirinya ketek matanya, pesek hidungnya, laweh lebar mukanya. Sudah tuh memakai sandal bulu. Jadi yang budaya pakai sandal bulu itu siapa?
Jadi sabu iwo. Oh, mencicirin atau uaknya. Nah, sidang jemaah menang umat Islam. Sudah ketika sudah menang umat Islam, oleh orang Nasrani diangkatnya salib. Wah, ini benar-benar kemenangan Yesus. Nah, tak singgung umat Islam. Awak parang bahasamu hijau, saya mengklaim cie. Batangka, pecah perang, pecah kongsi. Perang kedua umat Islam dengan umat Kristiani. Setelah itu, setelah perang kalah mereka. Ketika umat Islam sedang memilih ghanimah, datang syaitan berteriak menolong orang Nasrani berkata, "Hai umat Islam, Dajjal telah mendatangi rumah kalian." Tak kaji umat Islam. Lah keluar Dajjal. Bawa lari kurang kau balik ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang Kristiani lari ke Turki. Maka dilanjutkan, ternyata itu tipuan. Tidak ada Dajjal. Maka diserang lagi ke Turki. Maka di Istanbul mereka kalah. Setelah kalah baru turun Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul Dajjal. Baru setelah muncul Dajjal, itu tanda awal dari tanda kiamat kubro. Dimulai dengan munculnya Dajjal. Imam Mahdi akhir dari tanda kiamat sugro. Dajjal awal dari tanda kiamat kubro. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, ini proses munculnya Imam Mahdi. Merdeka dulu Palestina, mundur Madinah. Tapi kemarin ini ada orang Imam Mahdi mau sudah dibaiat. Bahkan Habib Rizik di Mekah dikait-kaitkan akan membaiat Imam Mahdi. Aku orang-orang terlampau euforia mereka payah loh dijaga. Jadi saya jemaah rahmati Allah, insya Allah agama kita ini tetap sesuai dengan kajian ilmiah, ya. Nah, itulah perkara akidah tentang bagaimana kita meluruskan subhat-subhat akhir zaman. Subhat akhir zaman ini banyak. Amba pernah diundang ke IPB Bogor menjelaskan secara ilmiah dengan dalil-dalil dan Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana sebenarnya rumusan tentang tanda-tanda akhir zaman itu, sehingga tidak lagi dipelesetkan di sana kemari. Itu saja kajian awak sidang jemaah dirahmati Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.